Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun wudu. Maka pada kesempatan kali ini biidznillah taala kita akan membahas tentang sunanul wudu, tentang sunnah-sunnah wudu, yaitu perkara-perkara yang disunnahkan dalam wudu. Apabila dilakukan orang yang berwudu maka dia mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan maka tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Berikut beberapa hal-hal yang disunnahkan ketika seseorang wudu. Yang pertama adalah at-tasmiyah atau membaca bismillah. Ini adalah sunnah pertama ketika seseorang berwudu. Tentunya membaca bismillah disunahkan dalam setiap perkara yang penting, baik itu perkara yang terkait dengan ibadah ataupun hal-hal yang lainnya, termasuk juga wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar." Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka keberkahannya berkurang. Juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Nasa'i bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Tawaddau bismillahi," berwudulah dengan menyebut nama Allah. Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La sholata liman la wudu'a lahu." Tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi, dan tidak sempurna wudu orang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang di pertengahan wudu baru teringat bahwa dia belum membaca basmalah, maka disunnahkan untuk membaca di pertengahan wudu. Ucapannya adalah dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu sunnah wudu yang pertama. Adapun sunnah wudu yang kedua adalah membasuh tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Sebelum orang berwudu maka disunahkan baginya untuk membasuh tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali hingga pergelangan tangan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza staqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina'i hatta yaksilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Hendaknya dia membasuhnya sebanyak 3 kali karena dia tidak tahu kemana tadi tangannya terletak. Ini sunnah yang kedua. Ya, adapun sunnah yang ketiga adalah al-matmadah wal istinsyak. Matmadah artinya berkumur-kumur, sedangkan istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Pokok pahala sunnah sudah didapatkan sekedar air masuk ke dalam mulut dan air masuk ke dalam hidung. Namun sempurnanya adalah dengan cara memasukkan air ke dalam mulut, lalu menggerak-gerakkannya dan memuntahkannya. Juga ketika istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, dianjurkan adalah dengan memaksimalkan air sehingga sampai pada bagian khayshum, yaitu pangkal hidung, lalu mengeluarkannya. Ini adalah sunnah yang ketiga. Sunnah ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid ketika beliau mensifati atau menceritakan tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Abdullah bin Zaid mengatakan, "Thumma adkhala yadahu famatmada wastanshaqa min kaffin wahidatin." Lalu Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan istinsyak menggunakan 1 cidukan air. Yaf'alu dzalika thalathan. Beliau mengulangi hal tersebut sebanyak 3 kali.
Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hadis riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawadda'ta famatmid." Jika engkau wudu maka matmadhahlah atau berkumur-kumurlah. Adapun matmadhah dan istinsyak ini memiliki dua cara yang sering disebut oleh para ulama dengan thariqatul jam'i dan thariqatul fasli. Cara yang pertama adalah menggabungkan antara matmadhah dan istinsyak, sedangkan cara yang kedua adalah memisahkan antara matmadhah dan istinsyak. Terkait dengan cara yang pertama, yaitu menggabungkan antara matmadhah dan istinsyak, yaitu dengan cara mengambil air, misalnya mengambil air satu gayungan tangan. Setiap satu gayungan tangan digunakan untuk matmadhah terlebih dahulu, baru untuk istinsyak. Begitu terus diulangi sebanyak 3 kali. Ini yang disebut dengan thariqatul jam'i atau menggabung antara matmadhah dan istinsyak dalam satu pengambilan air. Dalilnya tadi sudah dibahas, yaitu hadis Abdullah bin Zaid. Beliau tadi menyebutkan ketika beliau mempraktekkan tata cara wudhu Rasulullah SAW, disebutkan bahwa famat madha wastansyaqa min kafin wahidatin. Abdullah bin Zaid kumur-kumur dan istinsyak menggunakan satu cidukan air. Adapun tata cara yang kedua adalah thariqatul fasli, yaitu memisahkan antara matmadhah dan istinsyak. Caranya adalah mengambil gayungan air, setiap kali gayungan untuk matmadhah ya dilakukan sebanyak 3 kali. Baru nanti istinsyak pun juga seperti itu. Jadi totalnya nanti ada 6 kali pengambilan air. Untuk matmadhahnya 3 kali dan untuk istinsyaknya nanti 3 kali. Atau bisa juga nanti gayungan pertama matmadhah, yang kedua istinsyak, yang ketiga matmadhah, yang keempat istinsyak, yang kelima matmadhah, dan yang keenam istinsyak. Begitu juga diperbolehkan. Nah, adapun sunnah wudhu berikutnya adalah mengusap keseluruhan kepala dengan air. Sudah kita bahas dalam bab rukun wudhu bahwa yang diwajibkan adalah mengusap sebagian kepala, namun tetap disunahkan untuk mengusap keseluruhan kepala. Caranya adalah dengan meletakkan jempol tangan berada pada posisi di daerah sini, lalu tangannya berada di dahi, ya, ujung jari telunjuk berada di dahi bagian atas, ya, lalu ditarik ke belakang seperti ini, ya. Lalu jika dia memiliki rambut yang bisa membalik, maka ditarik ke depan lagi seperti ini. Nah, ini caranya. Seperti itu nanti diulangi sebanyak 3 kali. Ya. Ini didasarkan juga pada riwayat Abdullah bin Zaid bahwa ketika beliau mempraktekkan wudhu Nabi SAW, diceritakan bahwa bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dengan kepala bagian depan alias dahi bagian atas, ya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Tsumma raddahuma, lalu mengembalikan kedua tangannya ilal makan alladzi bada minhu, ke tempat semula, yaitu di bagian apa? Bagian dahi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sunnah wudhu yang kelima adalah mengusap telinga bagian luar dan bagian dalam sebanyak 3 kali. Ini adalah sunnah yang kelima, yaitu mengusap telinga bagian luar dan bagian dalam. Yang dimaksud bagian luar adalah bagian belakang di sini, dan bagian dalam adalah bagian dalam di sini. Caranya seperti apa? Caranya adalah jempol diposisikan berada di belakang telinga, sedangkan telunjuk posisinya berada di lekuk-lekuk telinga bagian dalam, ya. Lalu secara bersamaan ditarik ke atas, ya, sambil dibersihkan lekuk-lekuk telinganya. Nah, seperti itu. Itu diulangi sebanyak 3 kali. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr ketika mensifati wudhu Rasulullah SAW. Beliau melakukan thumma massaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi sabahataini fi udhunaihi wa massaha bi ibhamaihi dhahira udhunaihi. Lalu beliau mengusap kepala beliau, dan setelah itu beliau memasukkan ujung telunjuk jari beliau di telinga bagian dalam dan mengusap telinga bagian luar dengan jempol beliau. Nah, ini adalah hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan air yang digunakan untuk mengusap telinga adalah air yang baru, bukan air yang bekas digunakan untuk mengusap kepala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Zaid juga, ketika menceritakan tata cara wudhu Rasulullah SAW, disebutkan bahwa annahu tawaddo'a, bahwa Abdullah bin Zaid berwudhu, famasaha udunaihi, lalu mengusap kedua telinganya, bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra'sa, dengan air yang bukan bekas air mengusap ke kepala, seperti itu. Ini sunnah wudhu yang kelima. Adapun sunnah wudhu yang keenam adalah takhlilul lihyah, atau menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, bahwa Nabi SAW kana idza tawaddo'a akhadha kaffan min ma'in fa'adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu, bahwa Nabi SAW jika beliau berwudu, maka beliau mengambil satu ciduk air dengan tangan beliau, lalu memasukkan ke sela-sela jenggot dari arah bawah, seperti ini. Beliau menyela-nyela jenggotnya dari arah bawah. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Ya. Sedangkan sunnah yang ketujuh adalah menyela-nyela jari tangan dan jari-jari kaki. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, ya, yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi, hadis dari Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu, ajarilah saya wudu. Qala, lalu Nabi bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi, dan sela-selalah jari-jari tangan ataupun juga jari-jari kaki. Seperti itu. Adapun caranya adalah jari-jari tangan sebagai berikut, dengan cara tasbik seperti ini. Ya, atau lebih utamanya lagi adalah posisinya seperti ini. Jadi di sela-sela jarinya, telapak tangan kanan ditaruh di punggung tangan kiri, lalu jarinya disela-selakan seperti ini. Ini cara yang lebih utama, seperti itu. Adapun jari-jari kaki, maka di sela-sela dengan menggunakan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan bagian bawah. Maka di sela-sela sampai nanti kelingking kaki kiri, seperti itu. Ini sunnah yang ketujuh. Adapun sunnah yang ke-8 adalah at-tayamun, atau memulai dari bagian yang kanan. Sunnah ini hanya berlaku pada dua anggota badan, yaitu tangan dan kaki. Jadi memulai dari tangan kanan sebelum tangan kiri, dan kaki kanan sebelum kaki kiri. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW, bahwa beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih, bahwa Rasulullah SAW beliau suka memulai dengan yang kanan, baik itu ketika memakai sendal, ketika bersisir, ataupun ketika bersuci, atau dalam urusan-urusan yang lainnya. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa setiap perkara-perkara yang baik disunahkan untuk dimulai dari yang kanan. Demikian juga hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum, jika kalian berwudu, maka mulailah dari bagian kanan. Maksudnya di sini adalah tangan dan kaki. Sunnah berikutnya adalah yang ke-9 adalah mengulangi basuhan dan usapan sebanyak 3 kali. Jadi membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Ini juga diriwayatkan dari Imam Muslim, ya, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ala urikum wudu'a Rasulillah, maukah kalian aku beritahu bagaimana wudunya Rasulullah? Lalu beliau mempraktekkan tsumma tawaddo'a salasan. Lalu Utsman bin Affan wudu dan mengulanginya 3 kali. Maksudnya basuhnya 3 kali dan usapannya sebanyak 3 kali. Itu yang ke-9. Sedangkan yang terakhir adalah mualah atau beruntun. Arti dari mualah adalah tidak menjeda antara satu bagian wudu dengan bagian yang lainnya dengan jeda yang lama.
Nah, ini adalah sunnah yang terakhir. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.